Sidang perceraian Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf diwarnai tuntutan unik berupa nafkah Rp100. Gugatan yang diajukan Tasya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini menjadi simbol kekecewaan atas suaminya yang dianggap tidak pernah menafkahi keluarga. Selama menikah, Tasya mengaku merasa dihianati, bahkan sempat menuding adanya dugaan penggelapan dana oleh Ahmad. Melalui kuasa hukumnya, ia menegaskan bahwa permintaan Rp100 bukan soal materi, melainkan sindiran tajam terhadap tanggung jawab yang tidak pernah dipenuhi sang suami. Gugatan itu juga menegaskan bahwa Tasya tidak meminta harta gonogini, melainkan fokus pada perceraian serta hak asuh anak yang akhirnya jatuh sepenuhnya kepadanya. Meski nilainya kecil, tuntutan Rp100 justru membuat publik heboh. Banyak yang menyoroti betapa sulitnya Ahmad membayar jumlah itu secara resmi, mengingat sistem pembayaran di pengadilan kini berbasis non-tunai dengan minimal transfer Rp10.000. Netizen yang budiman pun ramai-ramai memberi solusi nyeleneh, mulai dari mengumpulkan receh Rp100 hingga menyarankan pembayaran secara tahunan. Sebagian bahkan menyindir Ahmad dengan mengatakan lebih baik ia tidak membayar sama sekali. Tuntutan simbolis ini pun semakin memperkuat dugaan publik bahwa Tasya memang menjadi pihak yang benar-benar menanggung seluruh nafkah selama pernikahan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Cara ngebuang, nginjek sekaligus ngeludahin tapi tetap elegan ya si Tasya Farasya. Bayangin dia minta nafkah setelah cerai Rp100 sambil nenteng tas Hermes Himalaya. Tuh laki bayar kagak bayar tetap malu. Lu bayangin dia belanja di Indomaret terus si kasir bilang yang Rp100 boleh dinodasikan. Jangan mbak, itu bakal gue nafkahin mantan istri gue. Malu kagak lu sampai ke telur-telurnya? Menurut aku ya, apa yang dilakukan Tasya ini adalah bentuk penghinaan yang paling elegan yang pernah dilakukan oleh mantan istri. Gimana caranya mantan suami itu mengirim uang Rp100 ini buat hidup anak-anaknya? Karena apa? Transfer bank aja minimal Rp10.000. Jadi kalau dia mau ngasih anak-anaknya itu uang Rp100 ini, harus datang kali ya ke rumah ibunya ya. Kita ya guys, kalau kita lihat Tasya Farasya ini, kita perempuan saja sangat mengagumi kecantikannya. Kita perempuan saja sangat mengagumi kecantikan dia, karena dia begitu seperti sempurna. Dia juga mandiri, kaya raya. Kalau dipikir-pikir ya guys, apalagi yang kurang ini dari seorang Tasya Farasya. Tapi kok suaminya ternyata diduga mendua dan menggelapkan sejumlah uang dari perusahaan Tasya Farasya. Dan yang bikin puyeng, ternyata suaminya ini tidak memberikan nafkah sama sekali. Itu dibongkar oleh pengacara Tasya Farasya pada saat wawancara setelah persidangan mereka kemarin. Alhasil Tasya Farasya pun hanya meminta uang nafkah itu Rp100 ya. Tasya Farasya minta nafkah Rp100 pas sidang cerai. Bukan 100.000, bukan 100 juta, tapi Rp100. Nah, kenapa segitu kecil banget nilainya? Pertama, Rp100 itu receh banget. Zaman sekarang bahkan nggak bisa dipakai buat beli apa-apa. Artinya apa? Dia sebenarnya nggak butuh nafkah materi dari mantan suaminya. Dia udah bisa berdiri sendiri. Kedua, ini itu simbol. Nafkah itu kewajiban hukum seorang suami. Jadi, dengan minta Rp100, dia tuh kayak bilang, gue tetap hargain aturan, tapi gue nggak ngasih lo ruang buat kerasa lebih tinggi karena uang. Yang ketiga, ada pesan psikologis juga nih. Rp100 itu kayak sindiran halus. Angka kecil tapi nyentil. Kayak ngomong, nilai lo di mata gue udah segini. Jadi ini bukan sekedar angka. Ini tuh semacam statement yang nyolok ke ego. Dan terakhir, ini juga bisa dibaca sebagai bentuk power move ya. Tasya datang dengan tas miliaran, tapi nafkah yang diminta cuma Rp100. Kontras banget. Pesannya jelas, gue punya kontrol penuh atas hidup gue, bukan lo. Jadi menurut kalian gimana? Kalau lo ada di posisi Tasya, mending nunjukin power dengan simbolis kayak gini, atau realistis aja lah minta nafkah sesuai standar hidup? Minta nafkah Rp100 itu adalah penghinaan terhadap laki-laki gitu ya, apalagi punya anak.
Tapi kalian tahu nggak, yang jadi perbincangan antara orang-orang hukum nih ya, itu adalah kayak dia punya perjanjian pranikah atau enggak. Karena kalau misalnya nggak punya, ini tuh ruginya double-double, say. Perjanjian pranikah itu bukan fokusnya kepada harta sebelum menikah, tapi harta yang didapatkan selama menikah. Oke, kalian bisa bayangin nggak sih hartanya berapa banyak gitu selama 7 tahun bersama. Banyak orang yang fokus kepada 100 peraknya gitu ya. Tapi kalau misalnya gue enggak, gue fokusnya adalah ini, lu udah enggak diberatin say. Lu udah dikasih 100 perak aja per bulan. Kalau misalnya lu masih pengen gugat harta gono gini, berarti lu kebangetan sih. Karena ini kasusnya udah menjadi publik gitu ya, dan juga sudah ada pernyataan-pernyataan, gue pengen lihat kelanjutannya itu seperti apa sih. Dan juga ini semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua, apalagi perempuan-perempuan yang independen, punya penghasilan sendiri gitu ya. Apalagi kalau misal kalian tahu penghasilan kalian lebih besar daripada pasangan kalian, please bikin perjanjian pranikah. Manusia itu dinamis, say. Suatu saat dia bener-bener bisa mencintai lo banget, tapi besoknya dia bisa manfaatin lo habis-habisan. Nih saran buat kalian yang belum menikah, bikinlah perjanjian pranikah dengan pasangan kalian. Dan yang sudah menikah, kalian tetap bisa bikin perjanjian after menikah di notaris juga. Karena yang namanya uang, semua orang itu bisa jadi buta. Ya udah, segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and go. Bye-bye. Iya, Rp100 itu sampai-sampai netizen kasih komentar begini nih. Ini orang kalau ke Indomaret atau ke Alfamart ya buat belanja, terus bayar di kasir, terus kasirnya bilang kembaliannya Rp200 boleh disedekahin, Pak. Dia bakal ngomong gini, jangan Mbak, itu cukup untuk membiayai, menafkahi anak-anak saya selama 2 bulan. Ini gila sih, Rp100 sebagai bentuk nafkah per bulan buat anak-anak. Itu sebenarnya sarkasme tingkat dewa. Itu pun masih ditambahin oleh pengacaranya. Kalau bertanggung jawab, kalau mampu. Jadi netizen bisa pikir sendiri ya, seperti apa kisruhnya dan masalah nafkah-nafkah ini. Karena memang pihak pengacaranya bilang bahwa akar masalahnya sebenarnya memang di kepercayaan dan juga penggelapan dana. Sekali lagi bukan masalah nominal, sampai pengacaranya nyebut itu. Nggak peduli mau puluhan miliar, miliaran, jutaan, berapapun itu, bukan masalah nominalnya, tapi masalah kepercayaannya. Juga Rp100 itu ternyata memang bentuk daripada kekecewaan daripada si istri yang pada waktu itu tidak diberikan nafkah lahir dan batin yang layak. Sedih banget ya. Ya semoga kuatlah menjalani kehidupan yang baru buat Memong. Yang kuat, semangat buat anak-anak perempuan mandiri dan hebat. Akhirnya Tasya Farasya kan cerai. Nah yang menarik ini tuntutan Tasya Farasya ke mana? Ke suaminya, mantan suaminya itu nafkahnya itu tuntutannya Rp100. Rp100. Sambil Tasya Farasya itu datang ke sidang itu, ke pengadilan itu pakai tas Hermes. Kenapa sih menuntut Rp100 gitu loh? Kenapa nggak gini aja, nggak usah pakai, nggak minta tuntutan nafkah lahir batin? Bisa juga seperti itu ya, karena dalam suatu proses perceraian biasanya kan diajukan tuntutan-tuntutan, termasuk harta gono gini, tuntutan nafkah itu ada gitu loh. Nah, Tasya Farasya menuntut Rp100 ke mantan suaminya. Sebenarnya itu ada maksudnya gitu loh. Itu secara nggak langsung kalau menurut aku ini nggak sih seolah-olah gini, gue tuh udah punya semua gitu loh. Kan dari awal Tasya itu kan sudah kaya ya, udah tajir gitu loh. Jadi dia kan mengajukan gugatan cerai ya karena banyak faktor, termasuk juga suaminya katanya itu korupsi berapa M gitu loh. Jadi ya mungkin karena secara nggak langsung ngehina nggak sih ya, tuntutannya Rp100 itu. Tasya Farasya nggak nuntut apa-apa ya, harta gono gini juga enggak ya, karena mungkin tahu gitu loh. Ya udah, nggak akan mungkin bisa dan buang-buang waktu. Udah, tuntutannya Rp100 aja. Kalau buat aku sih itu untuk cowok itu ya penghinaan gitu ya. Jadi ya itu, Tasya Farasya itu udah mungkin juga ya apa ya, sudah mempersiapkan dari sebelum menikah, termasuk mungkin perjanjian pranikah dan sebagainya gitu. Memang itu harus sih ya. Termasuk kalau emang cewek-cewek yang sudah mapan dari sebelum menikah itu perlu untuk berjaga-jaga gitu loh, supaya ya
namanya orang cinta ya, kadang-kadang kan dibutakan oleh apa ya, bucin, jadi nggak pakai logika gitu. Nah tetap cinta ya harus, tapi ya logika harus tetap jalan. Jadi itu pesannya ya, walaupun kamu cinta atau menganggap pada saat itu yang terbaik lah pasanganmu, tapi tetap harus gunakan logika, yaitu jangan bodoh, ya nggak?